balik Indo di kartuku tuh cuma bentar. Karena ditawarin lagi nih, aku lembah sama perusahaan yang nawarin kerja di luar negeri soalnya. Halo, gengs. Ketemu lagi di Elemen Not Found. Udah lama juga kita nggak upload. Mungkin beberapa episode kelewat gitu ya. Karena ada beberapa hal Apakah ada yang merindukan masing-masing kita? gitu. Kali ini, seperti yang udah dibahas dulu di awal-awal, kita mau ngobrolin tentang detail per orang dari kita gitu. Pengalaman-pengalaman yang menarik, detail nggak semuanya sih. Kalau semuanya bisa berepisode-episode. Ya, kali ini waktunya buat Bu Sekar. Karena menurut kita dia harusnya pertama kali karena pengalamannya paling udah go internasional dibanding kita ya, Bud ya. Iya, betul. Kita lokal. Kita lokal aja udah. Produk lokal gitu sih. Kenapa dibilang udah go internasional? Karena mungkin Busek bisa jelasin sih seharusnya nih. Apa yang pengen kita bisa ditahu? bilang go internasional tuh pengalaman di luar negerinya, Busek, yang seperti udah kita share kan, dan mungkin ada beberapa yang belum notice juga. Bu Sekar ini pernah kerja di beberapa perusahaan luar negeri. Yeay. Ada kali 7, Bu ya? Oh, wow. Iya, terus di beberapa negara juga, jadi multikultural ya. Udah dia bisa beradaptasi dengan beberapa kultur di negara asing gitu. Di mana aja, Bu ya? Terus perusahaannya apa aja bisa disebutin? Oke, pertama itu nama nggak apa-apa lah ya. Oke, boleh lah ya. Boleh. Pertama itu di Kuala Lumpur. Perusahaannya tuh namanya Iprotea Finexus. Sebenarnya dia ada ada branch juga di Jakarta. Tapi dia tuh headquarter-nya di KL sana. Nah, dulu kenapa bisa dapat kerjaan itu tuh pokoknya pas lulus kan biasalah ada yang ada karir day gitu di kampus. Terus kebetulan ngeliat itu, kupikir bakal ditempatin di Jakarta. Tapi pas interview dibilang kalau ada kayak semacam training atau apa gitu lah. Itu selama 2 tahun di Kuala Lumpur. Ya udah langsung kuiyain aja. Training macam apa 2 tahun itu? Dia langsung kontrak itu bukan training itu. Iya, sebutannya sih mungkin waktu itu training, tapi sebenarnya udah kerja juga sih. Gitu. Jadi apa itu? Langsung jadi QA, langsung jadi developer? Enggak, jadi ini developer. Software engineer sih sebutannya. Back end apa full stack? Enggak, front end. Oh, front end. Jadi bikin web gitu deh. Berapa lama di sana, Bu? 2 tahun. Karena nggak perpanjang kontrak. Dan visa? Oh, 2 tahun itu kontrak atau gimana? Oh, 2 tahun itu kontrak. Kan di sana tuh kalau ini foreign worker tuh ya kontrak gitu. Jadi bisa per tahun, bisa per 2 tahun. Gitu. Tapi emang udah nggak mau lagi ngelanjutin gitu ya? Kebetulan waktu itu udah nyari-nyari juga yang sebenarnya tinggal di Kuala Lumpur tuh enak sekali. Wah, ini. Udah mau nyari-nyari juga di KL tapi kayak nggak dapet. Nyari apa? Malah... Kerja apa jodoh, Bu? Aduh. Dari kerja tuh, Pak. Dari kerja tuh. Itu nggak dapet terus malah dikontakin sama perusahaan di Indo gitu. Terus ya udahlah karena nggak dapet akhirnya balik aja. Oh. Itu di Malaysia orang Indonya Bu Sekar sendiri atau ada yang lain? Kita tuh 1, 2, 3, 4, 5, 8 ya kayaknya. Nggak, 8, lebih 10. Tapi langsung gabung sama headquarter-nya berarti ya? Itu sama orang-orang. Jadi awalnya tuh 1 orang dulu, temanku kan. Satu kampus. Itu sebenarnya 10 orang tuh kayak satu kampus semua deh. Terus habis itu langsung kami ramean 10. 1, 2, 3, 4. 4 orang. Habis itu terus masuk lagi. Jadi kayak per batch gitulah. Tapi kebanyakan dari Telkom semua. Oh, dari kampus ya? Yes. Setelah di situ, Bu,
Setelah di situ balik ke Indo kan, Mm-mm. ke kartuku, Pertama Malaysia berarti itu ya. Sekarang ke Malaysia. sekarang Terus balik Indo. balik Balik Indo. Indo. Balik Indo di kartuku tuh cuma bentar. Karena ditawarin lagi nih, aku lemah sama perusahaan yang nawarin kerja di luar negeri soalnya. Terus keluar tuh juga gara-gara dapat offer dari company yang headquarter-nya di mana ya? Di Spanyol, di kota namanya San Feliu de Guixol. Oh, Spanyol. Waduh, Spanyol. Sana. Berapa kali naik angkot tuh, Bu? Nah, pokoknya kotanya tuh 1 jam dari Barcelona lah, naik bus. Oh. 1 jam berarti mungkin Jakarta Bekasi sejam lah kalau naik bis. Ah iya bener lah itu, bisa. Iya, Nah, itu di situ jadi apa? Jadi engineer lagi, jadi Wah, QA lagi. udah jadi QA. Jadi semenjak pindah ke kartuku tuh jadi QA. QA apa? Engineer atau QA manual di sana? Waktu di kartuku tuh baru kenal banget sama yang namanya automation. Jadi aku banyak belajar automation tuh dari kartuku malah. Kartuku itu apa yang di automation? Ini kan dulu kita punya POS ya. Terus sama aku tuh nge-handle project yang ini loh. Kalian tahu ini nggak? Kata apa namanya itu? Mesin EDC. Iya. Mesin EDC itu kan tiap ini ada beberapa period gitu. Bukan, ada update ini ya, update software. Nah, tracking update software-nya itu kan pakai web. Nah, aku nge-automate si webnya itu. Ya sulit lah kalau dijelaskan ya. Aku juga agak lupa. Gue gak nyambung. Edisi update software. Terus, oke, itu ke Spanyol lah. Pokoknya pendek cerita langsung ke Spanyol gitu. Ke Spanyol itu modal nekat, Bu. Bahasa di sana kan kayak bahasa Inggris. Nah, pakai bahasa Inggris emang di sana? Kayak enggak ya? Sih bisa pakai bahasa Inggris. Oh, bisa. Bisa. Tapi kalau untuk daily life-nya ya tetap bahasa Spanyol. Oh, iya. Nah, kebetulan tuh aku sebelum itu tuh ini udah belajar, iseng-iseng belajar bahasa gitu. Nah, aku nggak tahu kalau mau ke sana. Bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol berarti. Oh. Belajarnya di telenovela gitu atau? Sekali. Pokoknya kalau sana diajak ngobrol sama laki, dia langsung baper pokoknya kan. Bahasanya romantis gitu, bahasanya padahal ngata-ngatain apa-apa. Tapi baper. Oh my God. Berapa lama? Apa? Berapa lama? Itu tuh 4 bulanan kok nggak salah ya. Oh, kok sebentar sekali. Ini karena cuma training doang. Oh, ini trainingnya beneran berarti. Iya, ini beneran training. Jadi dia tuh sebenarnya perusahaan sana terus pengen buka di Indo. Pengen buka di Bandung. Oh, gitu. Tapi karena kayak legalitasnya tuh belum fix atau gimana gitulah. Terus jadi kita tuh kayak dikirim dulu ke sana. Terus selama 4 bulan ya. Gimana di sana, Bu? Enak banget. Semuanya aja enak ya. Kayak tadi KL enak. Spanyol enak. Berarti setelah 4 bulan gimana? Ada kelanjutan bekerja di Indo atau di sana gitu? Akhirnya bekerja di sana selanjutnya dari 4 bulan itu? Balik, Pak. Jadi kan karena udah selesai, terus balik ke Bandung. Jadi kita kerjain dari Bandung. Tapi tetap kontak-kontakan sama orang sana. Jadi banyak meeting di sana. Kebetulan yang QA itu bosnya juga orang sana kan. Jadi kita tuh kayak daily gitu ya sama orang sana langsung gitu. Setelah Spanyol mana lagi? Setelah Spanyol, bentar. Setelah Spanyol ke OLX. OLX itu ya. Indo terus OLX di Indo dulu. Nah di Indo dulu, terus kebetulan ada vacancy nih buat pindah ke cabang yang lain. Nah itu waktu itu pokoknya pilihan pindahnya tuh Berlin, Lisbon, sama boleh Buenos Aires. Ya, berarti ya? Tergantung mereka lagi nyari apa gitu. Jadi kayak ada list-listnya gitu. Di Berlin lagi nyari misalnya programmer ataupun
QA atau apa gitu, di Lisbon nyari apa gitu. Nah, waktu itu kok nggak salah ya buka QA itu cuma Berlin sama Buenos Aires. Nah, nggak nyobain Berlin karena kok sepertinya mereka terlihat ini ya sophisticated sekali gitu, kayak aku takut nggak bisa keep up gitu kan. Tapi benar emang kayak gitu ekspektasinya. Terlihatnya seperti itu sih. Oh, terlihat. Kayak skillnya tuh udah kayak another level gitu loh. Tapi temen ada yang ke Berlin, terus ada feedback di Berlin tuh gimana? Kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak ada ya, nggak ada kok. Setahu nggak ada. Terus akhirnya ya udah. Iya, sama Budi juga nih. Kok lu kayaknya nggak ada, jadi lu yang jawab, orang lain Sekar gua. Gue bantu jawab sekarang. Oh iya. Oh iya, waktu itu masih satu rumah lu ya. Iya, satu. Kalau lu memilih untuk cinta Indonesia lah, Bud ya. Lu meninggalkan Sekar lah ya. Wah, nanti gue cerita di visi gue di part 2 aja. Iya. Udah, ini ke Sekar dulu berarti. Iya. Oke. Terus jadilah tuh ke Buenos Aires, Argentina. Tuh, tapi pakai interview lagi ya, Kak. Di sana juga. Iya, nggak langsung main pindah gitu loh. Oh, kalau nggak lolos? Tetap diseleksi lagi. Ya nggak pindah, tetap di Indo. Tetap di Indo. Iya. Bukannya waktu itu lagi closing yang di Indo emang di memang dibubarin. Aduh, sedih sekali. Memang dibubarin. Tapi tuh tetap apa namanya? Kalau mau pindah ke yang lain tuh tetap ada proses seleksinya. Jadi tetap ada kayak waktu itu apa aja ya? Ya ngobrol sama HR, terus take home test juga. Ngobrolnya pakai bahasa Argentina? Bahasa Inggris dong. Oh, siap. Terus ada ini juga, ada interview user juga. Bodoh sekali pertanyaan gue. Iya. Gue soalnya kalau berpikiran kalau negara-negara di Amerika, itu Amerika Latin berarti ya? Amerika Latin, Iya, Amerika Latin, betul. Berarti nggak bermasalah dengan bahasa Inggris ya? Gue berpikir kalau Amerika Latin kayak lebih ke Portugis gitu, sama mereka lebih suka menggunakan bahasa negaranya gitu. Memang. Kalau orang apa namanya, daily life-nya tetap mereka tuh nggak bisa pakai bahasa Inggris, nggak bisa. Kayak di Indo aja lah gitu ya? Jadi tetap kebetulan sih waktu itu dikasih kursus gitu di sana. Bahasa sana? Spanyol, ya. Itu juga wajib itu sih. Kalau ekspatriat, setahu gue juga kayak emang harus di sekolahin bahasa gitu kan ya kayaknya. Biar bisa hidup lah. Biar minimal kalau lu nyasar lu bisa nanya nih. Bisa nanya. Minimal nggak dibego-begoin lah gitu. Bahasa basicnya. Iya. Betul sekali. Berapa lama Bu di Argentina? Di Argentina 1 tahun. Wah, ini baru lama nih. Itu sebenarnya ada cerita lucu sih. Boleh aku ceritain nggak ya di sini? Apa tuh? Boleh lah. Jadi tuh kan sebelum akhirnya decide pindah ke Argentina tuh kan kita ada visit dulu nih. Kayak visit ke company-nya dulu gitu. Seminggu kalau nggak salah ya. Visit sampai seminggu. Enak ya. Nah, nyampe sana kan udah nih, wah happy banget dong kita kan ya akhirnya merasakan penerbangan berapa puluh jam ya? 30 jam ya. Anjir, gue sejam di pesawatnya gemeter gue. Penerbangan 30 jam, transit 2 kali, udah kan nyampe akhirnya, terus wow, Argentina tuh kayak gini gitu, keren gitu. Terus di hari terakhir harusnya pulang nih. Nggak mau pulang. Bukan nggak mau pulang sih, terpaksa nggak pulang gitu. Karena aku dirampok. Rampok itu apa? Maksudnya diambil berarti Bu barangnya? Ya, barangnya. Jadi satu tas itu hilang. Yang itu ada paspor, terus sama isinya tuh oleh-oleh ya. Karena aku kan malamnya harus pulang kan. Iya. Ya itu bodoh banget. Jadi itu di mana, di hotel atau di jalan? Enggak di jalan. Ditodong gitu? Enggak, jadi modusnya tuh gini. Itu kan aku kan waktu itu berempat ya. Kami berempat tuh habis jalan-jalan gitu, beli oleh-oleh lah. Karena malamnya kan harus pulang tuh jam 9 malam pesawatnya.
Karena apa namanya udah check out dari hotel terus nunggu daripada nunggu bengong akhirnya jalan-jalan. Dan nih beli oleh-oleh terus kebetulan lewat di salah satu tempat itu namanya Plaza del Congreso kalau nggak salah. Apa lagi itu? Itu tuh Iya, kayak iya. gedung pemerintahannya sana. Oh. Udah habis foto-foto kan, tiba-tiba tuh kayak ada yang kayak ada air Lempar. gitu loh. Oh. Iya, ada air. Air apa? Aku pikir tuh aku dieein burung gitu. Karena bau. Asli. Terus Udah nih, kan terus jadi bersih-bersih dong. Ada Uh-uh. orang lewat, dia bilang, itu kayak ngomong tuh kotor banget belakangmu, tasmu gitu. Terus dia tuh sambil ngasih tisu. Ya karena aku polos banget kali ya waktu itu. Ya, aku terima-terima aja dong ya ininya, Terus tisunya bantuannya. Udah nih, dia bantu ngelap-ngelap, terus dia bilang, dilepas aja tasnya gitu, taruh di bawah. Aku doang yang menaruh tas itu di bawah gitu, yang lain enggak. Lagi terus dia tuh kayak muter-muterin aku gitu karena bantu ngebersihin. Habis muter-muterin aku sadar tasku hilang. Loh, tasku di mana? Terus ada dia temennya nyari orang. berarti ngambil Iya, ada gitu. temannya Modus. benar. Nah, orang itu udah nggak kelihatan. Udahlah, udah kayak lemes banget. Anjir, ini paspor di situ. CCTV? Gimana aku Nggak ada pulang? gitu ya? Nggak ada, kayak dari situ nggak ada. Hmm. Udah pusing gitu kan. Aduh, ini ngomong ke polisinya apa? Mereka nggak bisa pakai bahasa Inggris kan. Akhirnya tuh saya nelpon HR-nya OLX, terus kita ceritain pakai bahasa Inggris, dia nge-translate. Kita kayak gimana, terus ya udah. Jadi teman-temanku pada pulang semua malam itu. Oh, dirimu di imigrasi tertinggal ditahan. nih. Ya ampun. Aku tertinggal 2 hari karena waktu itu hari Sabtu, terus kan harus ngurus paspor tuh di KBRI hari Senin. Jadi kayak nunggu 2 hari lagi mana, gitu. Kan nggak ada duit. Dikasih dari kantor. Terus sama ini apa? Kan aku dipinjemin. Oh, dipinjemin sama temennya. Dipinjemin juga. Dipinjemin handphone. sama handphone enggak. Jadi di situ cuma ini doang. Cuma apa namanya? Paspor. Cuma kartu-kartu kayak KTP segala macam gitu. Paspor sama oleh-oleh. Dan kebetulan nggak ada duit juga. Atau ada? Oh, ada deh, ada $100 di situ lah. Wih, lumayan lah ya. Ya udah. Makan daging lah itu. Oh. Aduh, itu tuh kayak masih shock gitu loh. Ngeblank gitu jadi kayak 2 hari. Mau keluar makan itu takut kan? Takut kena lagi. Iya, kalau tahu-tahu ditanyain identitas. Kalau ketemu sama orang itu juga udah berani negor ya. Identitas juga kan nggak ada. Akhirnya terus pas hari Senin ke mana tuh? Ke kedutaan bisa bikin kayak paspor sementara gitu. Terus akhirnya bisa pulang deh hari itu. Luar biasa. biasa. Tapi setelah kejadian itu tetap kerja di situ ya, Bu? Nah, itu apa namanya? Mereka tuh yang di oleh Sarjana itu kayak udah bingung gitu. Aduh, ini anak mau nggak ya ke sini gitu. Udah kapok nggak ya gitu kan? Iya, kapok nggak ya gitu. Tapi karena ya aku pengen ya udah ke sana. Berapa lama tuh, Bu? Setahun? Setahun tuh aku sama sekali nggak ngelewatin tempat itu. Karena tempat yang aku kena itu tadi. Iya. Terus selama setahun juga nggak ketemu sama orang yang ngelapin itu, Bu? Enggak. Menarik. Tapi emang itu tempatnya dekat sama kantor apa enggak, Bu? Dekat. Enggak kok, jauh untungnya. Agak jauh ya. Tapi kalau di sana tuh kayak tingkat kriminalitasnya di jalan gitu nggak terlalu tinggi sebenarnya. Tinggi juga. Tinggi. Itu sebenarnya aku cukup beruntung karena aku baca-baca lagi. Jadi ada yang sampai ditodong gitu pakai pistol atau pakai pisau. Oh my god, di sana ada pistol. Iya, di sana legal kali ya. Semua orang bisa beli gitu. Ya itu masih alhamdulillah ya. Tapi selama setahun di sana tuh nggak ada kejadian yang kriminal kayak di film-film gitu kan, Bu, maksudnya? Ada tapi agak memalukan sih. Waduh. Jadi tuh pas Valentine, aku kan anaknya mager ya kalau misalnya naik bus gitu ke kantor. Maunya naik taksi. Oh iya, siap. Soalnya kalau naik bus harus kayak
jalan jauh gitulah, aku Oh mager. iya, siap. Akhirnya, Minta gendong Ya udah, aja, Bu, kalau gitu bahas jalan. udah kan naik taksi itu ditanyain, Tenes novio gitu. Maksudnya kamu punya pacar nggak? Banyak Terus bilang. karena aku takut ya aku bilang aja, ada tapi nggak di sini. Kok ya goblok aku ngomongnya nggak di sini gitu kan. Iya benar. Terus dia tuh kayak ngomong, kamu tuh cantik, ini kok nggak punya pacar di sini gitu kan lah gitu. Kayak sepik-sepik gitu lah. Aku jadi takut Kena sendiri lah kan. tuh ya, baper lah. Terus dia tuh tiba-tiba megang tanganku. Iya. Waduh. Mati Supir udah. taksi, Bu. Supir taksi, iya. Oh, itu pelecehan, akhirnya, Bu. Kalau dirimu GR ya, bukan gila. Dia itu kan kayak bingung ya, nge-freeze gitu loh, takut. Akhirnya aku merasakan Ya, ngeri, ya. apa yang penyintas seksual harassment tuh kayak gimana gitu kan. Jadi kayak bener-bener diem. Itu di depan duduknya dirimu, nggak di belakang? Di belakang, jadi dia tuh langsung ngambil ke belakang gitu loh. Ngambil tangan, jadi dia tuh pakai nyetir satu tangan, terus tangannya yang ini di belakang gitu. Oh my God. Lihat Lu nggak takut, Bu? Itu sakit, Bu. Nah, udah kan. Terus aku tuh mengalihkannya tuh dengan aku pura-pura dapat telepon. Akhirnya aku lepas kan. Pura dapat telepon. Terus kan aku bingung. Aku tuh mau nelfon orang, tapi aku nggak punya pulsa. Bego kan? Kayak aku mau minta tolong, aku nggak punya pulsa. Terus apa nggak turun tuh, gitu? Nggak kepikiran ya. Aku dulu tuh ini apa namanya, jarang banget ngidupin paket internet juga. Jadi udah keadaan nggak punya pulsa, nggak ada internet juga kan. Ya udah aku pura-pura pokoknya ngomong aja terus sambil ngomong tuh sambil, oh iya aku udah nyampe sini kok gitu. Aku sebutin nama jalannya gitu. Oh, aku udah nyampe sini, udah nyampe. Dengan bahasa Argentina itu. Udah jago berarti. Nyampe sini terus akhirnya sampai di depan kantor kan. Udah aku bayar, dia nanyain, "Kamu pulang jam berapa?" "Oh, hari ini aku lembur." Oh my God, ngeri sekali ya. Lu kalau lain kali kayak gitu, Bu, gue ngasih trik tuh dulu, temen gue ada yang kerja di luar juga kan. Makanya kan gue tanya kalau di Amerika Latin tuh nggak kayak di Amerika atau apa kan kayak kriminalnya gitu agak mengerikan ya kata dia. Terus dia digodain juga sama cowok gitu di jalanan gitu kan, pulang kerja. Terus dia pura-pura jadi banci, Bu. Oh wow. Bukan, gue waria kata dia. Udah langsung pada takut itu. Mungkin tips juga tuh. Juga bisa. Oke. Baik, I'll keep that in mind. Tapi suaranya harus dibas gitu kan. Oke. Saya sebenarnya laki-laki dulu. Dulu. Sekarang juga gitu. Cuma agak feminim bilang aja. Langsung pada takut biasanya kalau kayak gitu kan. Kecuali kalau mereka kaum yang seperti itu kan agak ngeri juga, malah kejebak kan. Tapi yang kerja di situ yang di OLX Argentina emang sering ada yang cerita gitu juga? Atau cuma orang kantor gitu? Ke orang kantor? Ya karena ya kan mereka orang lokal semua ya. Jadi mereka udah tahu. Ya tahu lah kayak gitu-gitunya. Terus biasanya emang kalau orang sana tuh nyarinya yang emang turis-turis gitu kan. Kayak ekspatriat gitu kan. Mereka agak susah buat mengadu kan. Terus lebih sering dibilang tidak dipercaya kan oleh keamanan lokal atau apa. Katanya sih kayak gitu. Wah, berarti buat teman-teman yang pengen kerja di luar tuh, mungkin nggak di Asia tuh. Kalau di Asia mungkin nggak terlalu ekstrim seperti di sana kita tadi dibilang bawa tembakan dan lain-lain kayak di TV-TV itu. Selain persiapin skill, bahasa, mental. Oh iya, bahasa tuh asli. Bela diri. Oh, iya, itu bahasa juga yang penting. Tapi juga sih Bu, mungkin yang supir taksi itu agak takut, dirimu udah ceritain dari sini, udah di sini gitu kan. Lu kepikiran juga sih, dirimu bagus juga sih untuk. Untung loh masih bisa mikir. Aduh. Tapi rugi juga ya kalau supir taksi ganteng. Berarti yang paling lama di OLX berarti ya? Di Argentina itu ya? Oh iya. Apanya yang paling lama? Enggak lah. Kerja yang paling lama kerja di luar negeri tuh yang pas di mana? Spanyol. Di Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur yang 2 tahun itu, tapi jadi FE, front end. Mantep. Nah, ini pengen nanya tentang stack nih, Bu, yang digunain, terus development flow. Nah, menurut dirimu yang salah satu aja mungkin yang mau diceritain gitu. Kayak di sana tuh sebenarnya
Kayak di Indo gak sih? Di Indo pun setiap perusahaan beda-beda ya gitu. Beda-beda, iya. Nggak bisa kita bilang kayak di Indo ya. Maksudnya model kerjanya tuh gimana gitu di sana biar kita bisa tahu gitu kan, ataupun ada niat ke sana jadi bisa adaptifnya. Oh, di sini kayak gini flow-nya. Model kerjanya tuh sebenarnya juga Ntar dulu, di mana dulu yang dirimu mau ceritakan ya? yang di ini kali ya, yang di mana? Di OLX aja kali ya, yang Welek, di Argentina. Yang lain udah agak-agak lupa saya. Jadi waktu mereka itu kerjanya mungkin efektif tuh, menurutku ya. Jadi kayak efektif tuh waktu kerja tuh ya kamu kerja gitu. Nggak yang banyak ngobrol ataupun lalalili gitu, sana kemari. Terus benar-benar kayak work-life balance gitu. Kamu masuk jam berapa, misalnya kayak jam 9, pulang juga jam 6, pas tank, pulang. Oh, terus kalau misalnya ada keperluan sampai malam gitu, apa migrasi, apa emergensi kayak gitu? Ya bisa. Berarti kan memang ada keperluan kan kalau itu. Tapi biasanya seperti itu, tank. Tapi gitu. kalau daily-nya tank. Kamu masuk jam 9 ya berarti kamu pulang jam 6. Sabtu Minggu sering diganggu gitu. Nggak ada ngeganggu Sabtu Minggu. Kecuali kalau itu tadi ya, kalau misalnya ada kayak migrasi atau apa gitu ya. Tuh. Tapi kalau soal berbagi ilmunya, mereka open nggak sih, Bu? Atau biasa aja gitu? Kalau kayak di day to day misalnya dirimu ada kesulitan gitu. So far sih open aja ya. Jadi waktu itu aku kan banyak kerjainnya tuh sama salah satu temanku yang di timku tuh salah satu orang India gitu ya. Nah dia juga ini kok, dia open kok ininya. Kalau misalnya aku ada kesulitan apa, ataupun kalau dia ada kesulitan apa tuh dia open. Terus kalau sama si orang-orang Argentinanya juga so far sih oke-oke aja gitu. Tapi ini ya, apa namanya, ya kalau misalnya nanya tuh nggak usah belibet ke sana kemari gitu, nggak usah pakai basa-basi lala gitu. Jadi ya langsung tanya aja. Direct aja gitu. Apa enggak gitu, nggak usah langsung aja nanya gitu ya. Nah, ya nanti kan pasti dia juga balas kan. Iya, sama kayak mungkin yang udah pernah nonton video kita sama Lamhot ya. Di sana kulturnya memang seperti itu kan, kalau memang direct ya. Kalau Asia, apalagi di Indonesia tuh banyak kan basa-basi gitu kan. Padahal mau minta tolong, bukan nanya ya, bedain minta nanya sama minta tolong tuh. Kalau nanya kita jawab dia ngerjain gitu. Kalau minta tolong kan kayak ngasih ke kita yang suruh ngerjain kayak gitu. Iya betul. Bedain tuh. Tahu. Oke. Terus apa tadi? Kulturnya toksik nggak sih Bu di sana? Kulturnya. Toksiknya gimana dulu nih? Kayak ngomongin di belakang gitu atau kubu-kubuan gitu. Kadang kan kalau yang kita takut buat pindah ke suatu perusahaan, terlebih itu di luar negeri kan, apalagi kita ekspat gitu kan. Kayak diskriminasi atau apa kayak gitu. Diskriminasi sih enggak ya. Aku nggak merasakan itu sih, enggak. Soalnya orang-orangnya tuh lebih minding their own business gitu loh. Jadi enggak yang terlalu kepo juga sama kita kayak gimana, terus ya urusanmu, urusanku gitu. Oke, stack-nya gimana Bu di sana Bu? Kalau stack-nya sih waktu di OLX itu pakai Java, hampir sama sih sebenarnya. Java, terus Cucumber juga buat automation-nya, pakai Appium. Appium-nya UI Automator ya. Terus kebetulan waktu itu juga pakai cloud device. Kita pakainya Bitbar. Makanya kerap sekali dengan Bitbar kemarin. Iya dong. Oke. Terus apa lagi ya? Development ya? Stack-nya development gitu. Kayaknya kalau stack development gitu tuh hampir sama semua sih. Tapi kebetulan waktu aku di OLX itu aku nggak masuk ke product squad. Mungkin sama kayak sekarang ya. Core gitu. Jadi yang automation itu kayak tim sendiri gitu. Terus yang masuk ke product squad itu tuh yang QA manual. Mungkin karena memang development fasenya cepat biar bisa ngejar gitu atau? Ya, tuh. Terus
jadi yang automation ini dapat input itu dari QA manual ini. Jadi tiap mereka habis sync ataupun daily stand up sama timnya, tuh mereka biasanya ngasih tahu, ini loh kita ini. Terus mereka kalau misalnya mau ada ada fitur baru ataupun ada changes di fitur something gitu, mereka tuh ngasih tahu ke kita. Ini ada changes di sini buat di Android atau buat di iOS gitu. Atau yang buat di Android kapan, di iOS kapan gitu. Nah, waktu itu kan aku in charge-nya buat yang Android nih. Jadi aku fokus ke yang Android doang gitu. Terus selain dapat input dari CQM manual, itu dapat input juga dari itu namanya apa ya? Jadi kita tuh ada sync antara produk sama engineer juga. Produk sama engineer itu tuh di tiap hari Kamis kok waktu itu. Setiap jadi minggu sekali. Seminggu. Buat tahu update-nya berarti ya. Buat tahu update-nya. Selain yang update dari semua. QA gitu. Dari teman-teman manual gitu. Kenapa nggak masuk squad aja langsung kalau kayak gitu ya? Tapi nanti lebih spesifik nggak sih? Kalau masuk squad kan iya, jadi kan itu kan aku benar-benar buat aku berarti kan ngerjain platform ya, buat satu platform gitu. Makanya mereka ngadain yang sync itu tadi. Sync itu buat semua squad di dalam satu platform. Kalau misalnya kita udah ngerjain, kita kasih tahu ke manualnya, ya udah lu nggak usah cek lagi yang ini biar jalan di pipeline aja. Gitu ya. Kalau misalnya yang nggak bisa di-automate gitu, ada nggak, Bu? Ada yang bisa yang nggak bisa di-automate itu, ya kita kontak-kontakannya sama manual. Even bikin test case pun, itu kita duduk berdua. Oh gitu. Iya. Satu bangku gitu. Ya nggak dong. Kalau itu kan pangku-pangkuan dong, Kak. Satu duduk di meja, satu duduk di bangku gitu. Reman anjir. Langsung bahas ya. Ntar dijelasin sama QA-nya gitu nih. Ini flow-nya tuh kayak gini, terus kira-kira ini step-nya kalau yang kayak gini nih aku buat nih udah bener atau belum gitu. Jadi enak kontak-kontakan terus gitu sama manual, sync terus jadi. Gua ngelihatnya kalau kayak gitu di day to day-nya fasenya gimana, Bu? Berarti ntar fiturnya udah ready di tes, udah final gitu dari QA manual, dirimu juga otomatisnya udah selesai kan ya? Atau belum? Kadang ada yang otomatisnya udah selesai, tergantung juga sih, Kak. Kadang ada yang udah selesai, kadang itu tuh buat next sprint atau gimana gitu. Next sprint gitu, karena emang fiturnya belum di toggle on atau belum di Oke, setelah itu misalnya ya udah berarti semua test case-nya udah di-done sama dirimu, QA-nya ngambil task baru lagi kayak gitu ya. Habis itu baru fase regression, jalanin lah semua automation-nya kayak gitu ya. Iya, regression itu jalanin semua automation. Terus yang kalau misalnya ada error itu biasanya yang ngecek si manualnya duluan. Baru di automate lagi kalau udah. Jadi dia ngecek dulu kalau misalnya di manualnya ya udah nggak ada ini lagi. Atau apa gitu ya. Oke. Itu maksudnya bug atau automation-nya gagal? Kalau misalnya itu memang bukan bug atau mungkin kayak kita flaky gitu ya. Flaky test ya nggak perlu di rerun lagi gitu. Iya, ada satu pelajaran sih yang penting tuh kalau flaky test. Udah dicek sama yang manual. Kalau kita udah punya standar automation-nya misalnya kayak flaky gitu kan, beberapa isunya mungkin kayak time load ya. Ya udah, kita time load-nya udah semua oke, udah kita nggak mau benerin time load. Sekarang kan kadang ada beberapa tempat yang diakalin time load-nya dinaikin. Padahal itu relate ke user experience, harusnya hal-hal kayak gitu isunya ada di teman-teman kita kasih datanya ke teman-teman engineer, itu buat mereka mungkin bisa tuning lagi di code-code mereka biar bisa lebih advance, bisa lebih cepat gitu kali Bu ya. Kalau sebenarnya udah bagus juga sih. Oke. Ya aku pada pertanyaannya waktu ada sync mingguan sama sync biasanya bikin test case bareng, perbedaannya biasanya kalau di sync yang mingguan itu apa? Apa ngecek apa ada test case yang udah usang gitu yang harus di delete atau ya, biasanya nanyain itu. Terus tapi itu lebih ini sih, kalau yang mingguan itu kan karena kita ngobrolnya sama orang produk, sama orang engineer juga. Jadi kayak lebih ke, validate gitu. Yang gambaran besarnya aja gitu. Oh. Jadi mereka bikin... Capture pas sama QA-nya nggak capture itu?
kalau sama QA-nya kan mungkin lebih ini ya, lebih ke detail gitu ya. Atau mungkin dianya juga kelupaan ngasih tahu atau apa gitu, jadi aku bisa kayak confirm gitu. I see. Itu sama QA manualnya juga ikutan lagi gitu ya? Mungkin mereka ada manualnya nggak ikutan lagi sih. Kalau misalnya Cuma ada yang miss automation doang. di situ, ntar dirimu yang follow up ke Iya. teman-teman QA manual. Jadi sebenarnya lebih banyak ini sih, lebih banyak meeting ya jadinya kalau kayak gitu ya. Karena itu mesti kontak gitu. QA UIT lagi nggak sih, Bu? Atau cuma di situ aja? Berarti manual automation? Cuma automation doang. Setahu aku ya, saya cuma manual automation doang. Wah, ini nyambung ke pertanyaan kita, Bud, yang ketiga nih. Di sana ada QA apa aja tuh? Oke, berarti di sana ada manual, ada automation. Manual ya, sama automation. Terus tadi pembagian kerjanya juga udah dijelasin juga seperti itu, ya kan? Oh, menarik. Ada berapa orang, Bu, di sana? Waktu itu kayaknya itu namanya udah TE ya, atau SDET atau QA engineer? QA sih. QA. Yang manual itu functional QA sebutannya. Bedanya. Kalau yang automation tuh automation engineer. Itu bikin test case-nya bareng tadi ya dijelasin ya? Bikin test case-nya bareng ya. Kirain teman-teman kan kemarin kalau kita ngobrol sama beberapa yang pernah kita undang tuh, dia yang bikin test case-nya dilempar ke yang automate gitu kan. Itu paling yang menimbulkan ada kayak gap pemahaman yang beda, gap sama mungkin kalau misalnya engineer TE-nya udah udah dikasih nih, maksudnya kayak gini doang gitu, nggak percaya, terus dia tuning akhirnya produknya nggak match gitu kan, jadi panjang gitu. Nah, iya, gue ngobrol kayak di luar tuh, yang gue heran ya, kalau yang dicari tuh banyak QA atau apa gitu, apa di luar tuh perkembangan QA itu seperti apa gitu, yang kalau engineer di mana-mana emang yang kesorot mulu kayak engineer ya, kayak developer dan lain-lain. Nah, QA kan nggak terlalu menonjol gitu di luar atau apa gitu, gue nggak ngerti deh. Tapi dia nyarinya emang kayak QA engineer apa-apa tuh, kalau nggak ke India, ke Indonesia gitu. Nah, iya, apa di sana tuh menemukan hal yang kita temukan, sebenarnya pun di Indo pun kita susah nyari QA engineer ya. Ya kan? Mungkin lebih tepatnya pertanyaannya yang sangat berbeda gitu dibanding Indonesia. Kalau misalnya tadi Jira, Stack mungkin hampir sama, ngobrol juga hampir sama. Kira-kira ada yang specifically berbeda banget gitu dengan ketika bekerja dengan QA, bukan Enda, sama orang Indonesia lah gitu. Berarti perbedaan bekerja dengan orang Indonesia dan orang luar gitu. Development mode-nya tadi dibilang juga sama sih, Bu. Sama. Berarti different udah kayak ya udah, cuma kayak kita pindah perusahaan tapi dengan orang-orang berbeda, kultur yang berbeda, kayak gitu aja berarti ya. Different-nya lebih ke personality sih. Personality-nya. Ya, personality orang-orangnya juga. Tinggal cara kerja orang-orangnya juga gitu. Berarti kalau ada orang yang pengen kerja di luar, berarti lebih preparing-nya nanti kita gimana cara kita adaptasinya ya berarti ya. Maksudnya kalaupun sama mungkin attitude kita berarti but ya. Mesti mendapat itu. Iya, buat adaptasinya. Kayak semisal kayak contoh mungkin yang, tapi koreksi bila misalnya kita biasanya datang telat gitu di sana kan pada. Iya, kalau datang telat gimana di sana? Pada tepat waktu gitu. Nggak masalah sebenarnya. Masih kan yang di ini tuh efektifnya ya? Itu. Efektifnya itu. Misalnya jam kerjanya fleksibel juga gitu atau? Jam kerja fleksibel tapi tahu diri lah gitu ya. Iya, fleksibel tapi tahu diri benar. Kalau misalnya telat ya kabarin aja gitu. Kamu telat kenapa? Oke. Terus kalau misalnya kena SP atau kena pecat dan lain-lain kayak gitu, kondisi-kondisinya yang emang benar-benar kritikal mungkin ya. Kan kadang mungkin orang buat keluar tuh takut, ntar di sana tuh gimana kalau nggak sesuai ekspektasi, apakah gue langsung dipecat atau apa gitu, atau ada peringatan kayak gitu. Jadi kan dijelasin juga kan kalau di sana kan orangnya kayak ya udah saklek gitu. Mungkin buat di peraturan juga ya udah lu bagus, lu jelek. Kalau di kita kan lebih bisa diobrolin dulu nih, problem lu di mana, apa yang bisa gue bantu gitu kan. Sama sebenarnya kalau gitu kan tetap ada probation juga kan ya, probation period biasanya 3 sampai 6 bulan gitu.
Nah, di situ tuh ada ini juga, ada apa namanya, ada goals lah yang harus dicapai. Jadi kayak KPI kali ya. Gitu. Jadi kayak misalnya di bulan ini atau di dalam 3 bulan tuh kamu harus bisa achieve apa gitu biar bisa move ke pegawai tetap gitu. Pegawai tetap ataupun ya benar-benar di hire gitu, udah lolos probation gitu. Itu dikasih tahu dari awal. Tapi fair kan ya? Dan takutnya mungkin mentang-mentang kita expat gitu. Wah, bahaya. Nggak fair gitu. Nggak fairnya gimana nih? Ya kayak misalnya, padahal kita achieve, tau-taunya enggak. Gitu. Dibilangnya enggak. Setahu nggak gitu sih. Soalnya apa? Karena nge-hire expat itu kan sulit ya. Sulit, betul. Prosesnya tuh panjang gitu. Jadi nggak mungkin perusahaan tuh akan kayak gitu. Oh, okay. Terus mereka sampai nge-hire expat QA itu di sana emang yang Busek lihat tuh kayak kurang atau apa sih? Kalau di atau Argentina sama aja penyakitnya kayak di Indo tuh sebenarnya nggak banyak tahu tuh orang-orang tentang QA engineer gitu kan. Taunya tuh mungkin mereka juga mendapatkan kesulitan mencari betul. Apa sih talent QA yang bagus juga di sana atau gimana? Iya sih kayaknya gitu. Mungkin tapi lebih ke ini kali ya. Jadi QA itu nggak melulu harus lulusan IT gitu loh. Jadi aku pun ada temen QA dari QA manual itu dia dulu law, dia ngambil hukum. Wow. Jadi QA. Jadi banyak kayak gitu kayak di QA kan kalau engineer di kita itu bisa jadi engineer juga bahkan. Otodidak ya, belajar ya berarti dia. Ya dia kayak ambil kursus lagi gitu. Oh. Jadi mungkin nyari orangnya tuh susah karena mungkin dikit kali ya yang ngambil IT. Terus kalau misalnya mereka pun ngambil IT tuh mereka mindsetnya mungkin lebih ke programmer gitu, bukan ke QA. Karena nggak ke itu mungkin ya, tidak dimasyarakatkan gitu kalau ada role gitu kan. Dan iya, terus apa namanya ini meetup gitu kan di kita tuh banyak kan ya. Iya, ada benar. meetup buat QA gitu kan ya. Ada banyak. Kalau di sana tuh nggak. Meetup QA ada itu kalau nggak salah tuh mungkin setelah aku join 6 bulanan apa ya. Terus tuh baru kayak ada meetup soal QA gitu. Oh, berarti emang posisinya mereka juga baru juga kali ya di sana kayak Bisa jadi, kita juga di Indo gitu. Nah, aku mau datang meetup QA itu kan bahasanya ya bahasa Spanyol ya. Jadi kayak Spanyol lah. Gimana ya? Jadi nggak ikutan juga. Karena nggak paham. Meetupnya gitu kayak meetup lokal gitu di sana ya. Bahasanya nggak pakai bahasa Inggris. Oke, I see. Sip. Nah, pertanyaan terakhir nih, Bu. Ya. Pilih Indo atau luar, Bu? Maksudnya, lu kalau kerjanya kali bukan? Iya, kerjanya. Ya. Indo atau luar bukan laki-lakinya. Kalau laki-laki jelas dia nyari luar, nggak bakal mau sama orang Indo dia. Aduh. Kerjaan. Jadi kalau misalnya lu kayak lu kan udah pernah di luar udah cukup lama. 2-3 tahun kultur lu udah belajar kultur orang-orang luar juga. Terus terutama juga di luar kan lu nggak kerja sama orang lokal doang kan, ada multinasional juga. Terus mungkin itu juga mempengaruhi. Terus lu kerja di Indo juga udah lama. Terus ketemu sama orang-orang Indo gitu, gimana kerjanya gitu. Terus ya pokoknya banyak hal deh yang kalau relate karir gitu, mungkin lu gimana? Kalau lu punya kesempatan suatu saat gitu, lu mau ngambil posisi apa, terusnya di Indo atau di luar gitu. Oke, bentar. Oke, gimana, Bu? Oke, jadi pilih Indo atau pilih di luar ya? Iya. Sulit ya. Nggak sulit sih sebenarnya. You know my answer lah. Pengennya sih pengen keluar lagi gitu. Oh, oke. Luar lagi tuh incerannya mana, Bu? Incerannya Kanada sih. Kanada. Oh, Kanada. Kanada sama New Zealand cakep tuh kalau ngeliat
Iya, itu dia. Kehidupan di sana tuh kayak seperti manusia gitu kalau di sana. Masih alam. Kan ngeliat apa namanya, ngeliat Masih danau gitu kan masih ya. manusia, anjir. Asli Nggak hebat ngeliat banget. mall aja. Allah nggak ngeliat mall dirimu. Yang penting mah ada bar dirimu mah ya. Nggak peduli mall. Lebih milih luar Gitu. berarti. Ya. Oke. Kenapa alasannya tuh? People kah? Atau karir kah? Atau kultur Tempat kah? tinggalnya mungkin ya. Apa tempat? Ya, living condition-nya menurutku juga, walaupun mungkin banyak orang yang bilang tinggal di Indonesia tuh lebih enak, ya kan itu preference tiap orang ya masing-masing lah. Tapi suatu saat Aku, mungkin emang bikin kangen gitu ya buat balik ya. ya, kalau living condition menurutku lebih baik di luar sih, tapi ya di negara-negara tertentu ya. Terus people-nya juga, aku tuh nggak bisa. Nggak bisa ngeliat bule Nggak bisa rempah, apa nih? baper. Iya, nggak bisa kayak gitu-gituan lah. Oh. Gitu. Terus culture-nya juga. Jadi kayak di luar tuh ya kayak culture-nya tuh bener-bener yang minding their own business itu loh. Terus ya kalau di sini tuh entah kenapa mau dari mana aja tuh lingkungannya toksik gitu loh, Kak. Mau dari family, mau dari apa. Sampai dari kita bertiga itu toxic kita. Jadi kayak aku nggak merasakan apa yang aku rasakan di sini tuh pas di luar gitu. Kayak di sini tuh stres gitu loh jadi. I'm stress. Gitu. Nah, berarti kalau ada kesempatan lebih milih di luar gitu. Oke. Terus jadi apa? Goalnya karirnya di luar tuh, maunya? Kalau di luar kan berarti kayaknya sih tetap dari bawah lagi ya. Mungkin dari QA engineer lagi gitu. Emang sampai separah itu? Maksud gue kan, lu kalau mau keluar, ada role yang ditawarkan, interview, kalau meet ya udah dapet gitu kan. Nggak mesti cari yang emang spesifikasinya di bawah yang ada di Indo. Padahal kalau yang setiap kita bicarakan gitu, apa kita bicarakan dulu pernah ngobrol juga kayak di luar juga sama aja kan. Tadi juga kesimpulan kita kan sama aja gitu. Padahal kalau misal kita bisa dapat yang lebih dari di luar bisa lebih dapat dari yang dari sini kan kesempatannya juga ada gitu kalau gue lihat sih. Nah, kalau misalnya nyari di luar yang gitu? lebih dari sekarang, itu paling berarti ngejarnya kayak lead atau manager ya? Iya mungkin ya. Nah, karena kalau di luar tuh aku belum nemu role yang mirip-mirip kayak tes arsitek gitu tuh belum. Oh, I see. Gitu. Mungkin belum di sana nemu role yang ya seniornya itu, gitu, seniority ya, berarti ya. Oke. Senior QA, ya, coba nah itu mungkin ke situ. Oh, mungkin dirimu bilang balik lagi itu kayak nggak ada arsitek, tapi lu nyarinya yang test engineer, tapi mungkin yang senior level gitu ya. Nah, kalau senior level, senior QA itu ya kita tetap masih, apa namanya, masih ngetes produk gitu, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang udah bener-bener nggak ngetes produk nih. Jadi tetap harus mau ngetes produk, jadi nggak ada yang role spesifik ke tes arsitek itu nggak ada. Kalau mau nyari di atas, manager. Gimana? Iya, di luar seperti itu ya. Kalau yang nggak ngetes produk, yang di salah satu tempatmu dulu itu ya, berarti ada di khusus yang scope tim sendiri ya. Tim sendiri, terus yang satu QA manual itu yang ada di produk squad kayak gitu ya. I see. Nah, kalau manager aku merasa belum capable untuk itu. Sama, Bu. Tahu aja dah gue. Oke, di luar. Saya belum se-awesome kalian lah kalau manage people mah. Dijebak, Bu. Aduh, curcol. Oke. Terus ada rencana nyari-nyari? Belum? Belum lah. Jangan dulu lah. Oh, kalau ini dulu. kita off record aja ya. Off the record. Ya, off the record. Pokoknya intinya kalau lu ada kesempatan dan emang nyari pun lu maunya di luar, terus ya dengan role yang engineer, QA engineer lagi gitu. Terus negara tujuannya pengennya tuh di Swiss ya tadi bilang. Karena ada
Oh, Kanada. Kanada Ya aja. Kanada, Swiss boleh lah, yang Swiss ngeliat boleh. hijau-hijau gitu deh. Oh gitu. New Zealand Tapi juga ngeliat tapi sapi di pun nggak sana apa-apa. hijau-hijau tapi nggak masalah ya soal apa sih internet atau komunikasinya gitu Wah, seluler-selulernya tuh Pak, lu masalah jangan kan sih di samain sana? hijau-hijau. Nah Misal iya kita kan pulang makanya kampung gue kayak gitu. nanya. Tapi kan di sana juga sama gitu kondisinya. Well connected, Pak. Very well connected. Oh iya. Lebih mudah dapat koneksi internet daripada sinyal pulsa mungkin. Sinyal lain. Iya. Iya, kadang negara maju tuh salah satunya itu ya, lu koneksi internet di mana-mana bebas, free, murah gitu, bisa diakses siapa aja gitu. Nggak usah jauh-jauh, negara sebelah juga udah kayak gitu kok. Oh, siap. Oh my God. Sindiran sekali. Kita masih teriak-teriak kayak tiap hari. Anjir, provider A nih, putus lagi gitu. Nah, rumah tuh mesti punya backup kayak di Indo. Nggak bisa kita percaya sama satu provider. Benar. Biar menunjang kinerja lah. Jadi pemerintah minta tolong ya, mungkin internet bisa dimasyarakatkan dan dibuat lebih murah gitu. Udah pandemi gini kan jadi tahu yang penting tuh apa aja buat mendukung perekonomian negara. Itu salah satunya kan koneksi internet. Iya benar. Betul. Ya, semoga ada yang nonton ini ya. Terakhir Busek ada saran terus apa ya kayak petuah lah pokoknya buat teman-teman yang berencana mau keluar negeri apa aja yang harus dikuasai gitu. Saran itu cuma Selain ilmu menghindar dari copet. Iya, salah satu paling kriminal pokoknya kalau di luar negeri. Soalnya kita nggak tahu kondisinya, kita nggak tahu minta tolong apa gitu kan yang paling takut kan di sana. Pokoknya tuh coba aja dulu deh, coba cari apa bekerja di luar negeri itu kayak gimana ya? Jadi ini itu salah satu goals kali ya dalam hidup gitu. Nanti buat ngebandingin gitu. Jadi kita ternyata kerja di sana tuh kayak gini ya. Terus pas menurut kalian tuh ada something yang bagus, ya itu baru dibawa ke Indo gitu. Something yang bagus bawa ke Indo, sedangkan dirimu aja nggak mau balik ke Indo kalau ini agak. Ya kalau misalnya ada yang mau balik gitu loh Kak. Oh iya. Oh iya betul. Pokoknya coba lah itu, pokoknya sekali aja kerja di luar tuh kalian akan merasakan betapa nikmatnya. Gajinya ya. Sebenarnya bukan event yang aku cari tuh bukan soal gaji gitu. Oh, apa tuh? Ini ketenangan hidup. Berlebihan sekali. Harus dicoba makanya. Coba dulu apply di luar. Hidup di luar. Ketenangan hidup berarti emang keluar negeri bukan nyari kerja, nyari ketenangan hidup. Biar di luar negeri bisa hidup ya kerja berarti itu. Ya itu. Merahnya oke. Iya betul. Terus apa lagi ya? Bahasa. Kalau ke negara-negara yang bukan bahasa utamanya bukan bahasa Inggris ya berarti harus belajar bahasa. Nah, bahasa yang paling mudah dipelajarin itu Spanyol sebenarnya. Karena apa yang ditulis tuh ya kamu ngomongnya kayak gitu. Oh iya benar. Dan bahasa Spanyol itu kan juga banyak dipakai di beberapa negara. Rusia juga apa yang ditulis sama kayak gitu, cuma beda Rusia agak sulit itu bahasanya. Bacanya Kak susah. Iya. Bacanya susah kali. Tapi bacanya susah itu. Ya. Oh Spanyol itu yang lebih mudah karena yang ditulis itu dengan yang dilafalkan itu sama. Terus banyak juga dipakai di negara-negara lain kan. Spanyol. Ya, iya. Di negara Amerika Latin tuh rata-rata pakai Spanyol semua. Cuma beda aksen doang. I see. Apa lagi ya? Kayaknya udah itu aja, Kak. Itu aja. Yakin. Oke. Kalau yang dipersiapkan berarti selain visa dan lain-lain kayak gitu ya. Itu hal standar lah ya. Itu standar. Gitu. Kalau misalnya... Dan itu bisa lama banget sih sebenarnya proses visa itu. Oh, terus perusahaannya itu ada yang mereka urus nggak? Atau kita mesti ke sana kita ngurus ke Depnaker atau apa tuh? Depnaker versi sana gitu. Udah kita tinggal datang lah intinya kerja, terus kita urus yang di Indo, biar mereka yang urus yang di sana gitu. Tax. Biasanya gitu sih. Biasanya udah ada kayak mereka pasti udah punya
satu orang kayak yang agent gitulah ya kali ya, Hmm. yang buat ngebantuin kita urusan imigrasi lah, Oh, terus misalnya urusan bank lah segala macam tuh udah ada sendiri. Jadi harusnya lebih ya dipermudah lah. oke. Mungkin kalau yang mau tanya-tanya lebih detail, itu bisa tanya Sekar lah ntar ya. Bisa tanya Sekar kalau misalnya ada pengen kerja di Argentina, mungkin Sekar juga pernah di sana gitu kan. Walaupun udah diceritain kemarin 2 kali dia kena. Mungkin ada banyak, tapi yang sempat diceritain di video ini cuma 2 kali tadi. Yang di taksi sama yang ditempat sama tai burung tadi ya. Iya bener. Oke. Pak Bud, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita closing? Udah sih kalau aku ya. Udah. Clear berarti ya. Yakin, nggak ada yang mau ditanya lagi. Budi kayak pengen keluar. Bukan. Muka-mukanya nih dia. Mau nyari di luar juga deh. Ya, kalau mau nyari di luar mau nyari, cuma kan belum untuk sekarang gitu. Gue belum berani sih intinya. Tapi banyak yang remote loh sekarang ya. Berarti enggak. Jadi sekarang tawaran banyak-banyak banget. Oke, kalau misalnya udah nggak ada lagi, mungkin di next video kita bakal bercerita banyak tentang Budi. Yeay. Mengenai pengalaman kerja dia, terus ngapain aja dia selama ini, menarik banget pokoknya. Terus intinya gue mesti baca banyak hal dulu buat biar bisa setara lah sama Budi. Pertanyaannya nggak bodoh ntar sekarang. Kita harus belajar dulu ya. Kita mesti belajar dulu kan. Lebay ini. Udah another level soalnya. Iya benar. Thank you buat teman-teman udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, terus jangan lupa juga follow Instagram kita buat tahu update-update-nya. Kalau ntar kita mau ada yang pertanyaan atau apa silahkan DM atau komen-komen di IG kita juga atau di YouTube juga. Sebisa mungkin kita bakal cepat balas. Thank you. Yes, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.